Oke, nah kita pertama kita masuk ke project setting, lalu floor setting. Kita selalu mulai dari setting lantainya dulu. Lantai itu kita ambil untuk SFL-nya ya, jadi yang diambil tuh SFL. Contoh kayak pile cap, ini kan mungkin nggak ada keterangannya ya. Kemudian ini ada di minus 0,05. Kalau ini beda nggak apa-apa, ambil rata-rata ambil mayoritasnya aja. Jadi ini saya mau buat lantai 1. Ini elevasinya di minus 0,05. Foundation floor jangan pernah diganti karena mana tahu kita butuh nambahin lantai gitu. Terus lantai 2 itu di office, ini ada di 405. Nah, ini kita nggak bisa ganti di sini. Cara gantinya kita ubah di sini. Jadi 405 itu kan berarti naik 4,1. Jadi 4,1 tambah ini dapat 4,05. Berikutnya ini 7,8. Lantai 3 7,8 berarti kan nambah 3,75 ya. 7,8. Habis itu di lantai 4 ini di 11,55. 11,55 berarti tambah 5,7 ya. Sorry. Ya, 3,75 ke 11,55. Habis itu baru atap. Atapnya di 15,3 ya. Klik yang paling atas, insert, ini atapnya. Ini 15,3. Berarti kan eh, kalau 0,05 ini kan jadi 11,6 ya. Dia maunya ke 15,3. Coba 3,75 ya. Ya, 3,75 jadi 15,3 kan. Terus udah nggak ada lagi, jadi ini udah selesai. Berikutnya setting mutu tulangannya. Jadi kalau di sini kita perlu cek, biasanya ada notesnya di sini. Nah ini 30 MPa semua kan. Jadi concrete grade ini 30, tarik aja ke bawah. Ini berlaku untuk satu lantai. Kalau saya klik atap itu kan 30. Tapi kalau saya klik bawahnya ini balik ke awal. Kalau mau di copy, ini bisa klik copy to other floor. Jadi settingan atap ini saya copy to other floor ke semua lantai. Jadi semua lantai itu punya settingan mutu yang sama. Nah habis itu selimut. Di sini selimutnya sih nggak ada keterangannya ya. Tapi mungkin kita bisa asumsi anggap kayak lantai 1 ini cover untuk pondasi berapa. Kalau misalnya 50 ini kita bisa ganti. Terus ini untuk baloknya, untuk kolomnya, untuk pelatnya, untuk dinding. Jadi kalau misalnya ada yang beda, ini bisa tinggal diganti, nanti copy lagi ke other floor. Kalau misalnya lantai lain ada yang mutunya beda, ini tinggal diedit lagi aja. Nah setelah itu sekarang kita projectnya udah ada banyak lantai. Kita tinggal masukkan gambarnya. Jadi di identify kita add drawing. Di sini kita masukkan gambar yang kita mau pakai dalam format CAD ya. Nah di sini saya akan coba cari filenya di sini. Ini saya bisa copy, D download. Nah ini kita klik open. Nah, setelah kita klik open seperti ini, kita potong gambarnya. Jadi ini kan banyak denah. Kalau langkah berikutnya, ini kita potong denahnya satu persatu. Jadi nanti kita bisa modelkan kembali. Cara motong gambar itu ada di identify, split drawing. Ini di blok aja kayak gini. Yang di blok tuh sama teksnya. Klik kanan, ini denah file cap. Terus blok lagi, klik kanan, ini denah lantai 1. Dan seterusnya. Ini kita blok lagi, denah lantai 2. Ini blok lagi, klik kanan, ini denah lantai 3. Ini blok lagi, klik kanan, ini denah lantai 4. Ini blok lagi, klik kanan, ini denah lantai 5. Lantai atap.
Nah, kita bisa lihat setiap saya split itu dia akan bikin gambar kayak gini. Ini tinggal di double klik aja. Bedanya gambar yang di bawah ini adalah udah dipisah dari samping-sampingnya. Jadi kita tinggal eh, lihat setiap gambar ini. Nah, ini kan udah kepisah-pisah ya. Nah, kalau sudah dipisah seperti ini, langkah berikutnya adalah mulai dari lantai paling bawah, yaitu file cap. Di sini file cap kita biasanya samain dengan lantai yang paling bawah. Nanti tinggal diturun-turunin kalau memang turun. Nah, kita bisa coba identifikasi aksis gridnya dulu. Klik identify, di kiri ini klik aksis grid, identify aksis grid, pick side line. Ini klik side line-nya kayak gini. Ini kepilih karena layernya sama. Klik kanan. Habis itu klik pick label. Kita ambil label gridnya. Label grid itu yang bentuk ini. Kita klik kanan. Habis itu kita klik auto identify. Nah, ini gambarnya udah jadi ya. Nah, kadangkala ada beberapa gambar yang digambarnya tidak dalam milimeter. Itu harus diskalain dulu ya. Cara skalanya bisa dari CAD-nya atau dari sini. Kalau di TRB cara scale-nya di sini klik scale, klik kanan. Habis itu tinggal ukur aja 2 garis dan masukkan jarak sebenarnya. Tapi karena ini sudah 1:1 ke milimeter, jadi saya tidak scale lagi. Nah, ini kalau misalnya saya matikan gambarnya, ini modelnya udah jadi untuk aksis grid. Ini tidak ada pengaruh terhadap gambar. Jadi kalau gambar yang saya hapus pun, tidak akan ada yang hilang dari model ini. Nah, ini saya munculkan lagi gambarnya. Nah, saya bisa coba lihat yang lantai 1. Kita bisa lihat gedungnya lantai 1 itu beda sama yang di sebelah kiri. Kenapa? Karena di CAD-nya kan gambarnya ke kanan. Padahal gedungnya kan sebenarnya satu gedung kan. Jadi ini kita relocate. Klik relocate. Ini kita pindahin. Kita taruh di posisi yang sama. Nah, kita dapat seperti ini. Kalau nggak pas, kita bisa relocate lebih detail lagi. Yang bawah ini kita matiin random point-nya. Jadi kita bisa ambil titiknya lebih detail lagi. Seperti ini. Nah, ini baru untuk yang lantai 1. Jadi saya akan lakukan relocate untuk semua lantai. Ini yang lantai 2 sekarang. Ini di zoom in aja. Klik. Scroll ke bawah. Ini kita pindahin ke sini. Dan kita lakukan ini untuk setiap lantai. Nah, di sini saya pindahkan semua lantai karena model ini masih kosong. Jadi saya perlu posisinya itu benar. Tapi kalau misalnya saya cuma mau modelin 1-2 lantai, sebenarnya saya cuma perlu pindahin lantai yang saya mau buat saja. Nah, sekarang semua posisi gambarnya sudah sesuai. Saya balik ke gambar file cap.